Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua ya. Tidak terasa ini udah malam mau ke-8 ya. Kita menjalankan puasa Ramadan. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat karunia terhadap kita ya. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas suatu tentang kebahagiaan ya. Cara kita agar bisa bahagia. Ya, setiap orang tentu menambahkan memiliki kehidupan yang bahagia. Tidak ada orang yang berkeinginan memiliki kesedihan ya. Semuanya ingin menjalani hidup lebih bahagia ya. Kebahagiaan bisa datang dari mana saja ya, dari dalam diri maupun dari luar diri. Intinya sih ya, bahagia itu ya harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki ya. Ketika kita merasakan tidak bahagia di dalam hidup, itu bisa menyebabkan ya gangguan mental. Lumayan itu bisa bikin kita stres, bisa memicu penyakit baik itu fisik maupun penyakit dalam ya. Intinya mental dan pikiran itu. Itulah mengapa cobalah yuk kita itu belajar untuk bersyukur dalam setiap kondisi kehidupan. Menerima, minimal kita itu menerima. Dan apalagi kalau bisa dengan keikhlasan serta lapang dada ya, sambil terus berusaha yang terbaik. Selain bersyukur, melupakan masa lalu dan menjadi diri sendiri bisa menjadi sebagai dorongan ya untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Jangan sampai pula ya ketika kita sibuk mengejar kebahagiaan, malah justru kita tidak menikmati kehidupan dan seisinya ya. Mungkin ada beberapa ya yang bisa kita upayakan supaya kita lebih bahagia ya. Selain semogalah intinya bisa dapat diterima ya. Di antaranya adalah kita bisa bersyukur gitu kan. Yang pertama itu cara bahagia itu ya, kita terapkan ilmu untung, ilmu ya untuk bersyukur, beruntung gitu kan, yang berkaitan dengan kehidupan kita. Jangan terlalu fokus pada kemalangan. Lihatlah, pasti ada sisi positif gitu kan di balik itu semua. Pasti ada hikmah, ada berkah tersembunyi yang bisa kita ambil. Misalkan kita contoh ya, saya kemarin habis kecelakaan. Ini hanya berbagi cerita ya. Masih untung sekali saya nggak sampai kehilangan nyawa gitu kan. Ketika
ketika saya sebelum kejadian itu sungguh benar-benar indah rencana Tuhan ya. Saya itu berangkat dari tempat kerja mau pulang ya, ceritanya mau ikut acara unggahan bersama keluarga. Namun ketika di perjalanan ada sesuatu yang tidak diharapkan, terjadilah kecelakaan. Namun di situ saya masih merasa beruntung ya. Untung gak sampai nyawa saya yang hilang gitu kan. Pas mau berangkat, saya berangkat pulang sama adik saya. Berdua ya, tapi 2 motor. Untungnya adik saya di belakang, coba kalau di depan mungkin dia nggak bakalan tahu ya saya itu kecelakaan. Yang akhirnya pada saat kejadian adik saya pun bisa menolong saya, dan semua orang yang ada di sana menolong saya, membawa saya ke klinik. Langsung saja di klinik saya dirawat pada luka yang terjadi pada tubuh saya. Pokoknya indah gitu kan. Sebelum pulang gitu kan, jujur saja waktu itu saya itu dititipin uang sebesar 400.000 rupiah sama saudara ya, buat itu ya bukan uang saya, tapi indahnya rencana Tuhan itu di sini loh, keajaibannya itu. Pas kecelakaan ada adik saya yang nolongin, terus di situ juga banyak orang-orang yang nolongin saya, bawa saya ke klinik. Pas mau ya beres-beres kwitansi, pas banget gitu kan sama uang yang ada di dompet gitu kan. Kalau dipikir-pikir kan setelahnya, wah kok bisa pas gitu kan. Artinya kan itu justru buat saya itu adalah keajaibannya. Saya itu celaka, tapi udah Tuhan atur gitu kan. Emang kalau dikembalikan kepada takdir gitu ya, emang udah takdirnya gitu kan. Cuman si takdir itu indah banget gitu kan. Uangnya diurusin, terus segalanya diurusin gitu kan. Istilah kata saya itu jatuh tapi udah ada yang bantuin gitu kan, gak ribet gitu kan. Dan saya pun kalau nggak jatuh nggak bakalan merasakan rasa sakit gitu kan. Makanya hikmah di balik kejadian itu kan saya bisa istilahnya sekarang lebih hati-hati lagi gitu kan dalam menjalankan sepeda motor gitu kan, dalam membawa dan berkendaraan gitu. Ya salah satu peringatan atau teguran gitu kan buat saya dari Tuhan untuk supaya lebih hati-hati lagi. Nah ya awalnya kan kita merasa gagah, merasa hebat, itulah keaku-akuan manusia. Sehingga Tuhan kasih teguran supaya kita lebih hati-hati lagi, lebih sadar diri lagi ya, gitu maksudnya. Pokoknya sampai rumah terus kakak ipar jemput saya, sungguh semuanya itu di luar dugaan kan, semuanya Tuhan urusin gitu. Banyak hikmah gitu kan istilahnya. Coba kan kalau kejadiannya misalkan gak ada yang bantu atau yang nolong gitu kan, bisa saja kan saya itu sampai gimana gitu kan. Banyak orang yang nolong dan lumayan lukanya ini di dalam tubuh ya, cukup sampai tangan pun di telapak tangan dijahit, saking lumayan dalamnya ini bekas.
jatuhnya. Tapi alhamdulillah Tuhan kasih kekuatan sehingga saya bisa sabar dalam merasakan sakitnya. Itu salah satu contoh ya. Intinya kita harus belajar menerapkan ilmu untung, bersyukur gitu kan. Kita masih bisa makan, di luar sana masih banyak orang yang susah untuk mencari makan. Yang kedua ya, salah satu cara untuk bahagia dengan cara mengenali diri kita ya, belajar gitu kan, mengenali diri, luangkan waktu kita untuk seperti misalkan ya, salah satu metodenya gitu kan. Ini sih lebih untuk ke penenangan ya, seperti bermeditasi atau zikrullah gitu kan. Kita pejamkan mata, nikmatin keluar masuknya napas. Ya Allah, ya Allah. Terus kita ulang-ulang ya, sampai terasa banget di dalam dada gitu kan. Pokoknya kita harus belajar mengenali diri kita. Sebetulnya suatu ibarat apa ya, kita mendapatkan ujian itu kan, masalah hidup. Salah satu itu cara Tuhan mendidik kita supaya kita kenal diri ya. Siapa kita, siapa Tuhan. Makanya kenapa Tuhan sengaja merebahkan rasa di dalam diri kita, dalam dada kita. Ada kadang-kadang kita merasa tenang, bahagia, ataupun takut, seperti kita lagi dikerja anjing ya, ngos-ngosan, capek, apa yang terasa jantung berdebar, ya enggak? Itu ada perbedaan ya di dalam hati kita. Makanya Tuhan itu sengaja memberikan suatu ujian ataupun cobaan ataupun permasalahan ataupun suatu teguran buat kita ya, supaya kita itu bisa lebih mawas diri, lebih kenal dengan diri kita ya, kekurangan-kekurangan kita, kemelekatan-kemelekatan dalam diri kita ya, yang kurang baiknya gitu kan. Pasti di situ kita akan menemukan titik temu perbedaan antara siapa kita dan siapa Tuhan, yang akhirnya ke situnya kita akan menemukan suatu kebahagiaan gitu kan, kebahagiaan jati diri kita. Hal itu akan membantu ya, seperti misalkan meditasi, belajar ngaji diri gitu kan, bersama orang-orang yang lebih paham gitu kan, dalam ahlinya, dalam bidangnya. Nanti kita akan menemukan rasa tujuan hidup, akan bersemangat lagi ya dalam menjalankan takdir jalan yang Tuhan tentukan untuk kita. Yang ketiga, kita harus belajar mengendalikan diri kita ya, atau pengendalian diri. Tetap ya, jika kita itu ingin bahagia, misalkan kita coba terapkan ilmu disiplin ya, disiplin waktu. Misalkan kita dikasih waktu, kita belajar disiplin sekitar misalkan jam sekian kita harus apa, disiplinkanlah intinya ya, manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Ataupun misalkan kita itu lagi mau mengambil keputusan dan melakukan hal-hal yang dapat membuat kita sedih atau menyesal di kemudian hari, kita usahakan gitu kan,
dengan kepala lebih jernih, lebih tenang, menyekendalikan. Jangan sampai keputusan itu membuat kita menyesal ya. Yang akan membawa kesengsaraan, kepahitan gitu kan di waktu yang mendatang. Kita pertimbangkan atau buat keseimbangan ya. Karena ketika kita belajar mendisiplinkan waktu, mengendalikan diri, nantinya kita akan semakin terlatih gitu kan. Sering dilatih, semakin apa yang kita tuju atau goalnya itu apa gitu kan. Misalkan kita pengen ini atau apa, insya Allah akan terwujud gitu kan. Keempat, coba kita belajar ilmu keseimbangan ya, menyesuaikan gitu maksudnya. Dalam kondisi apapun belajar menyeimbangkan gitu kan. Misalkan di dalam hubungan kita itu sedang goyah ya, dihadapi kegoncangan ya dengan suatu permasalahan dalam rumah tangga misalkan. Apapun itu masalahnya misalkan ya, istilahnya mah kita harus saling mengerti dengan pasangan atau saling pengertian gitu kan, dengan cara melihat situasi dan kondisi keadaan gitu kan, sehingga kita nanti bisa menyeimbangkan keputusan apa yang harus kita lakukan gitu kan. Udah jangan sampai keadaan misalkan ekonomi lagi parah misalkan di rumah dengan keluarga gitu, dengan pasangan, tapi kita diam saja gitu kan. Diam itu entah karena pasrah ataupun karena nggak ada pikiran atau nggak ada otak gitu kan. Kalau masih mending kan kalau misalkan pasrah karena udah berupaya gitu. Tapi kalau pasrah karena nggak punya pikiran, itu malah jadi nambah masalah. Makanya belajarkan ilmu keseimbangan ya. Kita lihat situasi dan kondisi keadaan, harus apa yang kita lakukan gitu kan. Ya kalau kita ingin ada perbaikan, ada kemajuan gitu, maka perbaikilah untuk kekurangannya gitu kan. Di mana gitu kan titik kekurangannya itu. Kalau kita ingin makan misalkan, tahu di rumah misalkan di dapur nggak ada beras, ya nggak bisa diam aja kan. Jadi istilah kata pasrah di sini, menyeimbangkan di sini itu kita harus lihat situasi kondisi gitu kan. Apa sih yang harus kita lakukan gitu kan. Dengan bermunajat kepada Allah, minta petunjuknya gitu kan, pasti ada jalannya. Istilahnya bagaimana gitu kan kita itu menciptakan keseimbangan dalam hidup. Gitu aja gitu. Sama seperti halnya kita itu lagi mengendarai sepeda. Kita mencapai keseimbangan dengan berlatih kan. Kita juga mencapai lebih banyak keseimbangan dengan menenangkan pikiran kita. Jangan sampai kita panik gitu kan. Selanjutnya yang kelima ya, tadi baru 4 ya. Yang kelima, tanamkan dalam diri kita itu sikap atau sifat jujur. Kejujuran itu sangat diperlukan sekali. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita.
Ada kebahagiaan murni dalam kebebasan. Dan ketika ada kebenaran, ada juga kebebasan. Bebaskan diri kita dan berbahagialah dengan selalu mempraktekkan kejujuran, mengaplikasikan dalam kehidupan nyata kita, dalam pribadi kita. Jangan sampai kejujuran atau istilahnya kalau kita nggak jujur, jangan sampailah pokoknya, karena itu bisa menghancurkan masa depan kita ya. Banyak orang yang nggak bakalan percaya terhadap kita jikalau kita itu tidak memiliki sifat kejujuran. Dikasih kepercayaan buat megang A, tahu-taunya nggak benar gitu kan. Dititipin uang, namanya titipan kan harus istilah kata kita dititipin gitu. Jadi harus kita kasih kepada orang yang seharusnya gitu kan. Kita itu dititipin amanah gitu kan. Kalau kita nggak jaga ya, dan kita itu culas, ibarat kata nitipinnya 50.000 bilangnya 45.000, kan nggak jujur gitu kan. Atau kita dititipin suatu apa gitu, dan ketika kita udah menanamkan sifat kejujuran, semakin lama semakin terlatih, insya Allah pasti angkat derajat kita. Itu bisa kalau kita udah punya sifat jujur yang kuat, kemanapun kita insya Allah akan lancar dalam kehidupan itu ya. Banyak orang yang percaya terhadap kita, bahkan bakalan banyak peluang usaha gitu kan, peluang yang menghasilkan uang gitu buat bekal kita, karena orang lain udah percaya gitu kan. Kalau udah percaya ya enak. Dan ketika orang lain sudah percaya terhadap kita, jangan sampai kita mengecewakan, karena kalau udah kecewa itu lama sembuhnya. Kita juga kalau udah tersakiti gak cepet sembuh kan, harus ada proses lagi pemulihan gitu kan. Kalau ibarat berhubungan sama pasangan itu harus ada PDKT lagi gitu. Jangan berbohong intinya ya, ataupun membuat janji yang tidak bisa terpenuhi. Hiduplah hanya menurut cara Anda yang sebenarnya. Berutang hanya jika Anda benar-benar mampu membayar. Kalau tidak ya tidak gitu kan. Kalau iya ya iya. Kembalikan lagi terhadap kita gitu kan. Tahapan selanjutnya, untuk cara kita lebih bahagia itu ya, kita itu memiliki kebijaksanaan. Kita belajar bijak dalam segala urusan ya. Kita itu tidak perlu menjadi orang yang cerdas untuk memiliki kebijaksanaan. Untuk mendapatkan kebijaksanaan, rajinlah ya, mempelajari misalkan hukum ataupun istilahnya aturan lah gitu kan, aturan-aturan yang seharusnya gitu kan. Entah itu dari mana cara belajarnya gitu kan, entah dari langsung kita ngobrol dengan orang-orang yang lebih paham, atau baca-baca dari buku dan lainnya gitu kan. Karena dengan pengetahuan tentang apa saja gitu kan, kita akan tahu mana yang salah dan yang benar gitu kan, dan apa yang seharusnya kita lakukan. Sebetulnya untuk belajar bijak itu banyaknya itu ketika kita menghadapi suatu masalah ya, di situ kita akan dituntut untuk mengambil keputusan apa yang harus, istilahnya keputusan apa yang paling terbaik gitu kan. Untuk masalah itu saya yakin semua orang kan, kita semua gitu kan,
semuanya pada menjalani kehidupan atau ujian dalam hidup, permasalahan gitu kan. Ini hanya ngobrol-ngobrol aja ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, cara berbahagia itu ya, nikmati hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jika kita menginginkan kebahagiaan yang langgeng, letakkan titik kebahagiaan itu pada hal-hal yang tak ternilai harganya. Seperti apa, Bang? Contohnya seperti cinta sejati, seperti keluarga, teman baik, kehormatan, martabat, kesehatan. Itu tidak ya, pokoknya kita harus syukuri gitu kan. Itu sangat berharga. Jangan tempatkan kegembiraan ya pada hal-hal materi seperti uang, mobil, dan perhiasan. Kenapa saya bilang gitu? Karena itu tidak akan bertahan selamanya gitu kan. Untuk material itu akan biasanya gitu kan, kadang-kadang ada rusaknya, ada hancurnya gitu. Sehat itu enak gitu kan. Keluarga, teman, kita mempunyai orang-orang yang baik di sekeliling kita itu lebih enak, lebih bahagia, lebih mantap. Dan juga ya, selain itu juga luangkan waktu kita supaya misalkan berolahraga gitu kan, apapun itu olahraganya, bentuk olahraganya ya, itu untuk menjaga kesehatan, kestabilan tubuh ya, itu sangat harus gitu kan ya, minimal seminggu sekali gitu kan. Pokoknya salah satunya juga ya, ingat jangan pernah kita itu sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain emang sih merupakan hal lumrah ya dilakukan dalam diri kita dalam kehidupannya. Tapi untuk saat ini kita harus memulai berhenti melakukan hal tersebut. Udah fokus aja pada hidup kita gitu kan. Fokus dengan hidup kamu gitu kan. Karena terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain itu bisa membuat kita lebih menguras energi kita juga gitu kan. Kecuali kita itu mengambil hal positifnya dari orang lain itu boleh gitu kan. Misalkan si A bisa melakukan ini, kita juga pasti bisa gitu. Kita harus bisa gitu kan, walaupun belum kita lakukan. Kita
harus positif dulu, optimis dulu gitu kan. Setiap orang itu memiliki bakat ya. Kalau misalkan ada orang yang berkomentar dengan diri kita, udah hiraukan aja gitu kan. Karena komentar-komentar itu juga sebetulnya baik ya, bisa membangun diri kita menjadi lebih baik, membuat kita lebih termotivasi ya untuk impian kita. Biarkan mereka yang tertawa, karena mereka itu sebetulnya ya, istilah kata apa ya, pokoknya udah ambil aja yang baiknya gitu kan. Kita jalanin aja hidup kita, terus berjuang gitu kan. Kalau kita punya impian misalkan ataupun keinginan, kita ambil aja yang baiknya, masukan yang baiknya. Kalau misalkan masukan yang atau kritikan yang kurang baik malah menjatuhkan gitu kan, udah hiraukan aja, fokus aja gitu kan pada pendirian kita, dan yakinlah sama diri kita gitu kan. Ketika kita melakukan kesalahan, udah maafkan diri kita gitu kan. Kita terima kekurangan kita dan maafkanlah atas semua kesalahan-kesalahan kita gitu kan. Jadi kalau misalnya orang lain ada yang berkomentar juga wajar gitu kan. Mereka juga berkomentar dengan ilmunya, dengan pengalamannya gitu kan. Sedangkan mereka tidak menjalankan apa yang sedang kita jalankan atau misalkan gitu kan, atau yang kita rasakan. Intinya yang penting kita kalau misalkan di jalan yang benar gitu kan, tujuannya itu, goalnya itu tujuan yang baik gitu kan, walaupun harus berbeda cara, tiap orang beda-beda ya, namun bukan beda gitu kan, cuman tahapan prosesnya aja yang kadang si A lewat ini dulu, si B lewat ini dulu, atau si A jalan ini, si B lewat jalannya dari sini gitu. Ya itu mungkin ya hanya ngobrol-ngobrol aja ya, semoga dapat bermanfaat gitu kan. Mohon maaf untuk kekurangannya ya, itu mutlak dari diri saya, dan kebenarannya itu datang dari Tuhan buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.